يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Altaqikum fi hadzal yaum fi syarhin muyassar ala kitab al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahij al-jadidah li fadilati Syekh Ad-Doktor Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-yawma wasalna ila su'al as-sabi' wal 20. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertanyaan yang ke-27 ini dan juga jawaban dari Syekh hafizahullah ta'ala itu secara umum mirip dengan pembahasan kita di soal at-tasi' asyar, soal yang ke-19, yaitu tentang pemikiran-pemikiran yang diimpor ke negeri Saudi. Pemikiran Ikhwanul Muslimin, ya, pemikiran Hizbut Tahrir dan yang semisal dengannya yang diimpor ke negeri Saudi. Nah, di pertanyaan yang ke-27 ini Syekh hafizahullah ta'ala ditanya, narju min fadilatikum an tubayyinu lana mawqifana min furqatis syabab wa talabatil ilm haula mawadhi' tasudduhum an talabil ilm. Kata penanya, kami berharap kepada Anda wahai Syekh untuk Anda menjelaskan kepada kita tentang sikap yang benar, sikap yang tepat menghadapi perpecahan di antara para syabab, para pemuda-pemuda dan para penuntut-penuntut ilmu. Haula mawadhi' berkaitan dengan al-ikhtilafat. Ya, mawadhi' maksudnya berkaitan dengan perbedaan-perbedaan di dalam agama. Ya, khilaf-khilaf yang ada di dalam agama. Sehingga hal tersebut menjadikan mereka, menghalangi mereka dari belajar ilmu syar'i. Adanya khilaf-khilaf tadi menjadikan semangat mereka untuk belajar ilmu syar'i menjadi surut. Ya, semakin kita belajar kok semakin banyak perbedaan-perbedaan. Duduk di majelis ini, ustadznya ngomong begini. Pindah ke majelis lain, ustadznya ngomong begini. Wes, daripada ruwet kayak kemarin, gimana solusinya mereka? Mending gak ngaji sama sekali. Wa taja'aluhum yanaluna min ba'dil ulama. Adanya ikhtilaf, adanya perbedaan-perbedaan tersebut, khilaf-khilaf tersebut menjadikan sebagian mereka mencaci maki, merendahkan para ulama. Wa yata'assabuna li akharin, dan sebagian lainnya ta'assub, fanatik buta kepada ulama-ulama tersebut. Li'anna hadhihi mas'alatun hammah. Ini kita tanyakan kepada Anda wahai Syekh,
karena ini adalah permasalahan yang sangat pelik, permasalahan yang sangat penting sekali. Wa qad tafashat wa intasharat baina talabatil ilm. Permasalahan ini telah menyebar, ya, telah banyak menjangkiti sebagian penuntut-penuntut ilmu, kebanyakan dari para penuntut ilmu. Fama taujihukum fi dzalik? Maka apa arahan Anda wahai Syekh? Qala Syekh hafizahullah, yauma an kana ahlu hadhihi albilad murtabitina bi ulama'ihim. Tatkala dahulu, ini khusus berkaitan dengan orang-orang yang ada di negeri Saudi secara khusus. Tapi bukan berarti kemudian kasus ini tidak terjadi di negeri-negeri yang lain. Beliau mengatakan dahulu ketika penduduk negeri ini, yaitu penduduk negeri Saudi, mereka itu orang-orang yang senantiasa dekat dengan para ulama, senantiasa menjalin hubungan dengan para ulama. Maksudnya ulama-ulama yang di atas sunnah, ulama-ulama yang lurus akidah dan manhajnya, bukan ulama-ulamanya ahli bid'ah. Karena kita tahu negeri Saudi itu dibangun di atas pemahaman para salafus saleh ketika pertama kali pendirian negara tersebut. Sehingga ulama-ulama yang banyak di negeri Arab Saudi, kebanyakan mereka adalah ulama-ulama yang memang berada di atas manhaj yang hak secara asal. Ya, meskipun nanti akan dijelaskan, nggak semua orang yang dari Saudi lantas dikatakan pasti salafi. Ya, nggak semua orang yang berasal dari negeri Saudi langsung lantas dikatakan dia pasti akidahnya, akidah salaf, manhajnya salaf, tidak. Nah, karena nanti beliau akan menyebutkan ada banyak pemikiran-pemikiran yang masuk ke negeri Saudi, sehingga menyebabkan perubahan, muncul ulama-ulama yang menyeru kepada bid'ah, yang menyeru kepada syirik dan yang lainnya. Baik, dahulu penduduk negeri Saudi mereka menjalin hubungan dengan para ulama. Ya, syababan wa syaiban. Baik pemuda-pemudanya ataupun orang-orang tuanya. Ya, memang harusnya demikian. Ya, seorang muslim, terlebih lagi penuntut ilmu, itu harus punya ada hubungan dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Punya kedekatan dengan orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu ini akan menjadi rujukan ketika terjadi permasalahan-permasalahan di suatu negeri, maka mereka rujuk kepada para ulama-ulama, para ahli ilmu tersebut. Ini yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bi walau radduhum ila rasul wa ila ulil amri minhum la'animahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan ketika datang kepada mereka permasalahan yang berkaitan dengan keamanan atau berkaitan dengan ketakutan, maka orang-orang munafik mereka langsung menyebarluaskannya, langsung menyikapinya. Ya, bagaimana menyikapi permasalahan ini? Mereka tanpa merujuk kepada para ulama, langsung mereka sikapi dengan hawa nafsu. Andai kata Allah Azza wa Jalla, mereka kembalikan perkaranya kepada Rasul ketika Rasul masih hidup, atau setelah Rasul wafat, yaitu dikembalikan kepada hadis-hadisnya, kepada sunnahnya. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada para ulil amr. Ya, ulil amr bisa siapa dan siapa? Bisa ulama dan umara. Dikembalikan kepada para ulama, maka mereka tahu bagaimana menyikapi dengan baik. Mereka tahu bagaimana seharusnya menyikapi hal tersebut. Makanya para ulama mengatakan ar-ruju' ilal ulama ismatun minal fitan wal balaya. Merujuk kepada para ulama, tidak tergesa-gesa menyikapi sesuatu, dikembalikan perkaranya kepada para ulama, itu adalah hal yang bisa menjadikan kita selamat dari fitnah-fitnah dan dari malapetaka-malapetaka. Namun sangat disayangkan sebagian orang tergesa-gesa. Ya, ada permasalahan ini, lagi viral masalah ini, tergesa-gesa dia sikapi. Nggak nunggu para ulama dulu. Ya, nggak nunggu para ulama dulu. Harusnya ditunggu bagaimana sikap para ulama, bagaimana fatwa-fatwa mereka, ditanyakan kepada mereka. Karena akan terus muncul permasalahan-permasalahan yang baru. Ya, karena akan terus muncul di zaman kita sekarang ini permasalahan-permasalahan yang baru. Nanti akan muncul permasalahan ini,
nanti muncul masalah ini, lagi viral masalah ini, masalah ini. Yang mana masalah-masalah tersebut belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Ya, maka perlu ditanyakan kepada para ulama, rujuk kepada para ulama. Jangan disikapi dengan hawa nafsu. Ketika mereka berpegang dengan para ulama, menjalin hubungan baik dengan para ulama, selalu rujuk kepada para ulama, kanatil halatu hasanatan wa mustaqimatan. Maka kondisi negeri Saudi ketika itu baik. Ya, kondisi mereka baik di atas keistiqomahan mereka, di atas agama yang lurus. Wa kanat la ta'ti ilaihim afkarun minal kharij. Di saat itu tidak ada pemikiran-pemikiran yang datang dari luar. Maksudnya pemikiran-pemikiran yang di luar Ahlus Sunnah. Ya, tidak ada yang datang, diimpor dari luar, belum ada. Hadza huwa sababu fil wahdati wat ta'aluf. Inilah berpegang dengan para ulama yang di atas sunnah, rujuk kepada para ulama, tidak mengimpor pemikiran-pemikiran dari luar, itu adalah sebab persatuan suatu negeri. Ya, sebab keamanan, sebab persatuan negeri tersebut. Wa kanu yathiquna bi ulamaihim wa qadatihim wa uqalaihim. Karena mereka berpegang teguh dengan para ulama-ulama mereka, pemimpin-pemimpin mereka, dan orang-orang yang cerdas di antara mereka. Ya, kalau sekarang naudzubillah, orang gila dijadikan rujukan, orang bodoh dipegang ucapannya. Semua bisa berbicara di zaman sekarang, apalagi ada medsos. Orang-orang yang nggak berkompeten, ya, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, mereka semua punya panggung ya di media-media sosial itu. Ya, dahulu orang-orang di Saudi enggak. Mereka hanya mendengarkan dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memang punya kapasitas dalam keilmuan. Ya, diriwayatkan dari gurunya Imam Malik, Rabi'ah bin Abdurrahman, suatu ketika beliau menangis. Gurunya Imam Malik, Rabi'ah bin Abdurrahman. Ketika ditanyakan, ma yubki, amusibatun dakhalat alaika. Apa yang membuatmu menangis? Apakah ada musibah yang menimpa dirimu? Kata beliau, la, tidak ada musibah yang menimpa diriku. Walakin ustuftiya man la ilma lahu. Wa dhahara fil islami amrun azim. Akan tetapi aku mendapati orang-orang yang tidak memiliki ilmu, di saat sekarang mereka dimintai fatwa, dimintai pendapat oleh kebanyakan manusia. Maka akan muncul perkara yang besar dalam agama Islam ini. Kalau sudah orang-orang bodoh berbicara dalam masalah agama, akan muncul masalah yang besar. Wala ba'du man yufti hahuna ahaqqu bisijni minas surra. Maka sungguh orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu itu lebih layak untuk dijebloskan ke dalam penjara daripada para pencuri-pencuri. Ya, karena kerusakannya lebih besar yang mana, jemaah? Para penyesat umat, orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, itu lebih besar dampaknya daripada pencuri-pencuri. Maka mereka lebih layak untuk dijebloskan ke dalam penjara. Bagaimana kalau beliau, Rabi'ah bin Abdurrahman ini, melihat manusia di zaman sekarang? Ya, di zaman beliau saja itu sudah membuat beliau menangis, sudah membuat beliau sedih. Ya, di zaman sekarang luar biasa. Wa kanu jama'atan wahidatan. Ketika itu penduduk Saudi di atas satu kesatuan. Wa ala halatin thayyibah, dan dalam kondisi yang baik. Dulunya gitu. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Hatta ja'atil afkaru minal kharij an sabilil ashkhasil qadimin. Sampai datangnya pemikiran-pemikiran dari luar. Ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang diimpor dari luar Saudi. Dari mana datangnya? Lewat perantara sebagian orang yang berkunjung ke Saudi. Sebagian orang yang datang ke negeri Saudi itu. Sini ada footnote nomor 69. Mithlu ashabi furqati al-ikhwanil muslimin. Seperti orang-orang yang membawa pemikiran ikhwanul muslimin. Allati ammat wa tammatil balwa biha. Yang mana pemikiran-pemikiran tersebut membawa malapetaka, membawa fitnah bagi suatu negeri.
yang menyebar pemikiran-pemikirannya di negeri tersebut. Pemikiran Ikhwanul Muslimin. Karena mereka dulu di Mesir, ya karena kudeta mereka, pemberontakan mereka nggak berhasil, mereka banyak yang kabur. Nah, di antara yang kabur ini ada yang ke negeri Saudi, yang memberikan syubhat kepada orang-orang di negeri Saudi, yang asalnya mereka di atas akidah yang lurus, di atas manhaj yang lurus, sampai datang pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin. Min tazahulin fil aqaid, mulai dimasukkan pemikiran Ikhwanul Muslimin, salah satunya adalah yaitu meremehkan masalah akidah. Ya, terjadi di zaman sekarang, dai-dai yang membawa pemikiran Ikhwanul Muslimin mulai meracuni kaum muslimin untuk malas belajar akidah. Untuk malas mempelajari akidah. Karena menurut mereka akidah ini, belajar akidah ini tidak bisa menggerakkan umat, tidak bisa membuat umat ini beraksi. Belajar akidah ini cuman bisanya yang belajar bawa pulpen sama kertas. Tapi kalau belajar masalah politik, belajar masalah siasa, ini baru bisa menggerakkan umat. Umat bawanya bukan cuman pulpen sama buku, tapi bawanya apa? Senjata. Mulai digembosi belajar akidah. Ini muncul dari sebagian orang-orang yang membawa pemikiran Ikhwanul Muslimin. Wanhirafin an manhajis salafis saleh, mulai menyimpang dari manhaj as-salafis saleh. Wa mithlu firqatit tabligh wa ghairiha, dan juga seperti firqah jama'atut tabligh dan yang semisal dengannya. Nas'alullaha al-afiyah, semoga Allah berikan kepada kita keselamatan. Ini melalui jalur yang pertama, yaitu ada orang-orang yang datang ke negeri Saudi, kemudian membawa pemikiran Ikhwanul Muslimin dan disebarkan di negeri Saudi. Au an sabili ba'dil kutub au ba'dil majallat, atau disebarkannya pemikiran Ikhwanul Muslimin ini atau pemikiran-pemikiran yang lain dimasukkan ke negeri Saudi lewat kitab-kitab atau majalah-majalah. Ya, kitab-kitab atau tulisan-tulisan atau majalah-majalah. Apalagi muncul internet. Ya, dengan munculnya internet semua orang bisa mengakses tulisan-tulisan tersebut, sehingga pemikiran-pemikiran dari luar Saudi masuk di situ. Dipengaruhi orang-orang Saudi itu. Mulai di antara mereka ada yang terpengaruh dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin, terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Mulai mereka mencaci maki, mengkritik pemimpin penguasa, mulai mereka membenci kepada pemimpinnya dan yang lainnya. Di sini ada footnote juga, kata beliau, mithlu kutubil Ikhwanil Muslimin wa ma aktsaruha. Ini kata Syekh Shalih Fauzan yang sudah usia lanjut bertahun-tahun beliau hidup di negeri Saudi. Beliau mengatakan kitab-kitab yang dimaksud adalah kitab-kitabnya Ikhwanul Muslimin, dan betapa banyaknya kitab-kitab itu masuk di negeri Saudi. Ya, betapa banyaknya kitab-kitab tersebut masuk di sana. Wa mithlu al-majallatil ikhwaniyah al-qutbiyah. Majalah-majalah Ikhwanul Muslimin, ya, pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb allati tasammat bis sunnah. Tuh namanya bagus. Majalah-majalah tersebut dinamakan dengan apa? Sunnah, as-sunnah. Siapa yang nggak terkecoh? Dikira isinya adalah sunnah, tapi ternyata isinya adalah kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan. Maka ini yang sering kita tekankan kepada kaum muslimin, kepada antum juga. Jangan terkecoh dengan bungkus. Ya, jangan terkecoh dengan bungkus. Lihat isinya. Ini bukan cuma berlaku dalam masalah agama, dalam masalah duniawi antum juga kayak gitu. Ngelihat ada suatu produk, ya, bungkusnya itu bagus sekali, sehingga membuat kita kepengen beli, kepengen mengkonsumsinya. Ya, tanpa dilihat ini kandungannya apa, komposisinya apa, aman gak buat tubuh kita. Ya kan? Maka orang yang cerdas, yang pertama kali dilihat adalah ingredients, komposisinya dulu apa ini. Ya, oh ini komposisinya ini, komposisinya ini. Kalau ternyata itu adalah hal-hal yang membahayakan bagi dirinya, maka nggak jadi dibeli sama dia, nggak diambil. Meskipun bungkusnya bagus, kemasannya unik katakanlah. Tapi kalau orang jahil enggak, ngelihat kemasannya bagus, langsung sikat ambil. Ya, nggak peduli komposisinya apa, nanti opname di rumah sakit ya.
Nah demikian juga dalam masalah agama. Jangan ngelihat casingnya. Oh, casingnya ini sunnah. Ya kan, kalau khutbah pakai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya, jenggotnya panjang. Ya, kemudian dia pakai nama-nama kunyah, Abu gitu. Nah, ini di atas sunnah ini. Ya, nggak dilihat hakikatnya bagaimana. Timbang ucapannya, lihat bagaimana muamalahnya dia kepada ahli bidah. Apakah dia orang-orang termasuk di antara orang-orang yang mempromosikan dai-dai ahli bidah, atau dia orang-orang yang tidak ada barok dengan ahli bidah? Itu nggak pakai dilihat sama mereka. Yang penting dilihat casingnya. Ya makanya ahlu sunnah sering terus kita tekankan harus punya mizan, harus punya timbangan. Ya, timbang segala sesuatu dengan timbangan yang syar'i. Wa qad dussa as-summu fil asl. Ya, dan sungguh mereka dengan menamakan kitab dengan as-sunnah ini, ibaratnya mereka itu meletakkan racun dalam madu. Apa maksudnya ya, permisalan beliau ya? Buku Ikhwanul Muslimin tapi diberi nama sunnah, itu seperti orang jualan madu tapi dicampur apa? Racun di dalamnya. Wa sayati qariban al-kalam an sahibiha. Nanti insyaallah akan ada pembahasan tentang hal tersebut. Ya, kita lanjut ke ucapan Syekh Shalih Fauzan. Wa talaqaha asy-syababu wa hasalatil furqatu. Maka ketika ada orang-orang Ikhwanul Muslimin datang ini, membawa pemikiran Ikhwanul Muslimin datang ke Saudi, kemudian majalah-majalah, buku-buku didatangkan ke negeri Saudi, dan itu dibaca oleh para syabab, para pemuda-pemuda, maka disitulah terjadi furqah, atau terjadi perpecahan di antara para syabab. Terjadi ikhtilaf, ya, terjadi perbedaan-perbedaan di antara para syabab, perpecahan. Ya, dulu ahlu sunnah sudah sepakat bahwasanya mencaci maki pemimpin di depan umum, mengkritik pemimpin, atau ikut nimbrung dalam politik-politik sudah dari zaman dahulu. Tidak ada ahlu sunnah yang menyepakati hal tersebut. Ahlu sunnah dari dulu barok, berlepas diri. Namun beberapa tahun belakangan ini di negeri kita ya, kita bicara di negeri kita, beberapa tahun belakangan muncul orang-orang yang membawa pemikiran Ikhwanul Muslimin, mengatakan bahwasanya ahlu sunnah salafiyun harus ikut berpartisipasi dalam politik, harus ikut mewarnai politik. Ketika dibantah bahwasanya itu bukan pemikiran ahlu sunnah, bukan akidah ahlu sunnah, maka dikatakan ini adalah masalah khilafiyah. Khilafiyah apa? Tidak ada dari dulu masalah khilafiyah tentang masalah ini. Ini karena mengimpor pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin, sehingga terjadi perpecahan akhirnya. Dan yang dituduh memecah belah adalah yang membantahnya. Apa maksudnya jemaah? Saya ulangi ya, secara ringkas ya. Dulu ahlu sunnah, salafiyun di negeri kita, ketika muncul musim-musim politik, sepakat semua ahlu sunnah diam. Tidak ada yang ikut nimbrung, nyemplung dalam urusan-urusan politik, bahkan membicarakannya saja enggak. Ya, itu sudah menjadi hal yang ya berjalan di tengah salafiyin, di tengah ahlu sunnah. Kemudian muncul orang-orang gak jelas yang membawa pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin, mulai mengajak ahlu sunnah, mengajak salafiyin untuk nyemplung dalam perpolitikan, untuk ikut andil dalam perpolitikan, kampanye dan seterusnya. Baik, ketika dibantah oleh ahlu sunnah bahwasanya itu bukan pemikiran salafiyin, itu bukan akidahnya ahlu sunnah, maka dianggap yang membantah ini memecah belah. Wah, kau ini memecah belah salafiyun, memecah belah ahlu sunnah. Padahal harusnya yang memecah belah pertama kali siapa? Yang membawa pemikiran Ikhwanul Muslimin ini. Adapun yang membantah hanya sebatas untuk memurnikan kembali dakwah salafiyah dari penyusup-penyusup seperti itu. Ya, ini makanya tadi kita katakan ini bukan hanya terjadi di Saudi, tapi di negeri kita juga terjadi. Mulai salafiyin ahlu sunnah dicekcoki dengan pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin. Li'anna haula'i syabab alladzina syaddu 'anil manhajis salafi fid da'wati innama ta'atharu bihadhil afkaril wafida
minal kharij. Kata beliau, karena para syabab, para pemuda-pemuda yang menyimpang, yang mulai condong menjauh dari manhaj salaf, terutama dalam masalah dakwah mereka, itu tidak lain tidak bukan karena mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang diimpor dari luar Saudi itu. Ya, maka hati-hati. Kalau tahu orang-orang yang nggak jelas, pemikiran-pemikiran dari luar ini dibawa oleh orang-orang yang tidak jelas asal usulnya, belajar di mana, ya bahkan penulisnya siapa, buku ini, makalah ini siapa yang menuliskannya, karena mereka bersembunyi di balik nama-nama yang nggak jelas. Abu Fulan Al-Fulani, ya, Abu Fulan Al-Fulani, nggak jelas namanya. Ya belajar di mana, bagaimana akidah riwayat hidupnya gimana, nggak jelas. Nah, kata beliau, amma du'at wasyabab alladzina baqaw ala silati bi ulamaihim, adapun para dai-dai dan para syabab, para penuntut-penuntut ilmu yang mereka masih tetap berhubungan dengan para ulama mereka, yang tetap menjalin kedekatan dengan para ulama mereka. Maksudnya bukan hanya dekat saja loh ya. Nah, ada sebagian orang dikatakan dekat sama ulama itu karena apa namanya? Pernah foto bareng sama ustadznya itu, pernah duduk bareng sama ulamanya itu, berarti wah ini fulan ada kedekatan. Enggak. Kedekatan di sini maksudnya apa? Rujuk kepada para ulama. Senantiasa menunggu mereka, tidak gegabah mengambil sikap. Nah, mereka yang tetap berkomunikasi, tetap menjalin hubungan dengan para ulama, rujuk kepada para ulama, walam yata'atsaru bihadhil afkaril waridah. Mereka tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang diimpor tersebut. Ini manfaatnya kalau belajar manhaj, itu insya Allah antum tidak menjadi seperti lalat. Ya, paham? Makanya orang-orang yang baru taubat dari maksiat atau orang yang baru masuk Islam, itu kita tekankan untuk mempelajari akidah dan manhaj. Tujuannya adalah supaya mereka tidak menjadi lalat. Orang yang mencari jati diri gak jelas, mencolok sana, hadir di majelisnya ini, hadir di majelisnya ini, datang ke kajiannya ahlil bid'ah, baca buku-bukunya ahlil bid'ah, gak jelas. Demikian juga orang-orang yang fokusnya hanya masalah-masalah yang bukan urgen, seperti masalah rumah tangga, fokusnya hanya masalah-masalah rumah tangga saja. Maka kaum muslimin ketika dicekcoki dengan masalah-masalah rumah tangga, masalah adab, masalah akhlak, sedangkan mereka nggak tahu masalah manhaj dan akidah, ini mudah berpindah-pindah dari satu akidah, satu manhaj ke manhaj yang lain. Dan itu realita didapati demikian. Dulunya salafi. Apa ngajinya salafi? Keharmonisan rumah tangga. Ya kan? Ternyata belajarnya hanya keharmonisan rumah tangga. Ketika ada dai-dai ahlul bid'ah datang, ada kajiannya ahlul bid'ah, mengikut dia di situ. Dan dia nggak punya filter untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Berbeda dengan orang-orang yang memang sejak awal belajar, dia awali dengan mempelajari akidah dan manhaj. Ketika dia sudah mempelajari akidah dan manhaj, dia punya pondasi. Sehingga dia nggak gampang berubah-ubah warna. Sehingga dia nggak menjadi bunglon. Bisa berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu manhaj ke manhaj yang lain, dari satu firqah ke firqah yang lain, enggak. Antum mendapati orang-orang yang belajar akidah dan manhaj, mereka orang-orang yang tetap istiqomah. Ya, sebagaimana kata beliau di sini, mereka alhamdulillah tetap istiqomah sebagaimana para salaf mereka terdahulu. Ya, tidak berpindah-pindah ke ahlil bid'ah. Tapi di sini ada footnote. Poin ke-71, al-mutamassikuna bis sunnah, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan sunnah. Ahlul athar, mereka lah ahlul athar, as-salafiyun. Ini penamaan-penamaan lain dari ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah dinamai dengan ahlus sunnah wal jamaah, dinamai dengan ahlul athar, dinamai dengan as-salafiyun. Apalagi? At-Taifatul Mansurah, terus Al-Firqatun Najiyah, terus Al-Ghuraba, ya, Ahlul Hadis. Apa yang belum? Ahlul Athar ini sudah disebut ini, Ahlul Athar. Ya, As-Salafiyun, Ahlul Athar dan yang semisal dengannya.
Nah, waqad yarmihim ashabul manahijil mu'adiyah li jahlihim bis sunnah bil mutasyaddidin. Kata beliau, ini orang-orang yang berpegang dengan sunnah, mutamassikuna bis sunnah, dituduh oleh ashabul manahij al-mu'adiyah. Al-mu'adiyah yakni yang oposisi, manhaj-manhaj yang berlawanan dengan ahlu sunnah. Mencakup di dalamnya al-manahij al-mu'adiyah, ya Ikhwanul Muslimin, ya Firqah Jama'atut Tabligh, Hizbut Tahrir, ya Asy'ariyah, ya Mu'tazilah, Jahmiyah dan semisal dengannya. Ini masuk di dalam lingkup ini, yang menjadi oposisi, menjadi lawan dari ahlu sunnah. Nah, mereka ini menjuluki ahlu sunnah karena kejahilan mereka. Mereka menjuluki ahlu sunnah dengan al-mutasyaddidun. Apa itu? Orang-orang yang keras. Nah, ini kalimat mujmalah. Apa maksudnya keras di sini? Kalau yang dimaksud adalah keras menyikapi perkara-perkara usul, maka kita nggak mengingkari jamaah. Dalam masalah-masalah usul memang kita harus disuruh apa? Keras menyikapinya. Adapun dalam perkara-perkara furu', maka kita sikapnya gimana? Lemah lembut. Apa yang dimaksud keras di sini? Apakah keras kepada ahli bidah? Maka kita jawab gimana? Iya, keras kepada ahli bidah. Ahlu sunnah itu kepada ahli bid'ah keras, tegas menyikapinya, tapi kepada pemerintah, kepada penguasa lemah lembut. Ya, sebagaimana itu yang dipraktekkan oleh para salaf. Antum pernah tahu kisah Imam Malik? Ya, ketika ditanya tentang kaifas tawa, bagaimana sikap Imam Malik? Keras atau lembut kepada yang menanya? Keras. Setelah beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah, apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Diapakan orang yang bertanya itu? Diusir. Diusir dari majelisnya. Karena Imam Malik tahu ini bertanya untuk menyesatkan, menimbulkan keraguan-raguan kepada para jamaah. Maka diusir sama Imam Malik. Berbeda dengan ketika ditanyakan kepada Ishaq ibn Rahawai. Ditanya oleh seorang gubernur ketika itu yang bernama Abdullah bin Tahir, pemimpin, dengan pertanyaan yang sama tentang sifat Allah, yaitu tentang sifat apa? Ada yang tahu? Tentang sifat nuzul, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tanya kepada Ishaq bin Rahawai, "Kaifa yanzil?" Bagaimana Allah itu turun? Apa jawaban Ishaq bin Rahawai? Beliau mengatakan, "A'azzallahul amir." Semoga Allah memuliakan Anda wahai pemimpin, wahai amir. La yuqalu lirabbi kaifa. Jangan ditanyakan bagaimana. Ya, jangan ditanyakan tentang Allah bagaimananya. Fa innahu yanzilu bila kaifa. Sesungguhnya Allah itu turun tanpa ditanyakan bagaimananya Allah turun itu. Keras atau lembut? Lembut. Didoakan dulu jamaah. Karena yang bertanya siapa? Pemimpin. Ya, tapi kalau Imam Malik tadi tahu yang nanya ahli bid'ah ini, langsung keras, diusir orang tersebut. Nah, ahlu sunnah gitu. Kepada ahli bid'ah keras, kepada pemimpin kaum muslimin lemah lembut. Ya. Nah, ahli bid'ah kebalikannya. Sama pemimpin keras, sama ahli bid'ah, sama tokoh-tokoh atau orang-orang yang sesat lemah lembut. Nah, ini kebalik. Ya. Mereka menjuluki kita sebagai al-mutasyaddidin, orang-orang yang keras. Wabil ummalah, ada juga yang menjulukinya sebagai ummalah. Ummal diambil dari kata-kata amil, ya, worker, pekerja. Maksudnya apa? Babu. Tahu ya? Ahlu sunnah dituduh sebagai kacung, babu. Ya, babu-babunya penguasa, orang-orang bayaran pemerintah. Pernah dengar kayak gitu? Iya, kacung-kacungnya pemerintah, antek-anteknya pemerintah dan yang lainnya. Wabil mudahana, ada juga yang menjuluki ahlu sunnah yang berpegang dengan sunnah dengan mudahana, yaitu penjilat. Orang-orang yang menjilat, golek rai, cari muka.
Ngapain kita punya muka kok? Apa yang dicari? Tapi wala gharabah, kata beliau, ini bukan hal yang aneh. Ahlus sunnah dijuluki dengan julukan-julukan demikian bukan hal yang aneh. Faqad rumiyas salaf bi ibaratin asyaddu min dzalik. Sungguh para salafus saleh juga dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang lebih keji daripada tuduhan ini. Khawarij, ini menunjukkan pertengahan ahlus sunnah jamaah. Kita ini kadang aneh ngelihat ahli bid'ah ini. Kalau juluki itu nggak bisa konsisten mereka itu. Orang-orang Khawarij, teroris dan yang satu spesies sama mereka menjuluki kita dengan penjilat. Ya kan, orang-orang yang penjilat, hulu terhadap pemimpin, berlebihan kepada pemimpin. Sebaliknya orang-orang liberal yang mereka juga hulu terhadap pemimpin, menuduh kita ahlu sunnah dengan Khawarij. Khawarij nuduh kita Murji'ah, Murji'ah nuduh kita Khawarij. Maka di situ menunjukkan kita ini memang berada di mana? Berada di pertengahan. Ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh seorang Khawarij tentang pelaku dosa besar, apakah dia kafir atau tidak, maka Abdullah bin Mubarak menyebutkan sebagaimana akidah salaf, bahwasanya orang pelaku dosa besar dia tetap seorang mukmin, tidak dikafirkan oleh Abdullah bin Mubarak. Tapi ternyata kata orang Khawarij yang bertanya itu, ala kibari sinnika sirta murji'iyan. Wahai Abdullah bin Mubarak, kamu ini sudah tua kok jadi Murji'ah? Apakah gara-gara usiamu sudah semakin tua ini kau berubah menjadi seorang Murji'ah? Kalau bahasa kita, wis tuwek Murji'ah. Itu bahasa kita itu. Kon iki wis tuwek Murji'ah misalnya. Ini gak heran. Ahlus sunnah dijuluki dengan julukan-julukan seperti itu sudah dari dulu, bukan sekarang tok. Mithlu al-Hasyawiyah. Ya, Ahlus sunnah dahulu dijuluki dengan al-Hasyawiyah. Al-Hasyawiyah ini bisa bermakna yaitu mereka yang hanya berlandaskan qala Allah, qala Rasul. Sebagian orang itu bilang Salafi ini dikit-dikit qala Allah, dikit-dikit qala Rasul. Mereka ini kaum tekstualis. Tahu kaum tekstualis? Tekstualis yaitu saklek apa kata Al-Quran dan apa kata Sunnah. Nggak mau mereka mengedepankan rokyu, ya, nggak mau mereka mengedepankan pendekatan-pendekatan kontekstualis. Itu bahasanya orang-orang, apa istilahnya? Bahasanya orang-orang ya filsafat-filsafat yang ada di kampus-kampus sana itu. Ya, tekstualis. Salafi itu dituduh kaum tekstualis yang hanya berlandaskan teks. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Teksnya memang berbunyi kedua tangan Allah terbentang. Maka ini salafi-salafi ini langsung memahami teksnya. Tangan ya berarti tangan. Nah, itu kata mereka tekstualis, hasyawiyah. Kalau kita enggak, kita melakukan pendekatan konteksnya, bukan teksnya tapi kontekstualis. Ya. Tangan ya, itu adalah sesuatu yang begini. Mulai di situ ahlul kalam, karena kebanyakan kalam, kakean ngomong. Ya, Ahlus sunnah enggak simpel akidahnya. Allah mengatakan tangan, ya sudah, itu tangan. Kita ini sebenarnya ya juga enggak tekstualis banget kok. Memang ada ayat-ayat Al-Quran yang kita takwil ke makna yang lain. Itu ada. Enggak melulu Ahlus sunnah ini tekstualis terus, enggak. Tapi kalau secara asal suatu ucapan itu dipahami secara tekstualnya. Paham ya? Suatu ayat, suatu hadis secara asal itu dipahami sesuai zahirnya dulu. Ini kaidah jamaah. Ya, suatu ucapan dipahami secara tekstualnya dulu, zahirnya dulu. Kecuali kalau ada qarina, ya, ada kebutuhan-kebutuhan, ada hajah yang mengharuskan kita memalingkan dari zahirnya menuju makna lain, baru boleh. Contoh misalnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
Apabila kalian membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Tekstualnya, membaca ta'awud itu berarti setelah membaca Al-Quran. Dari ayat itu loh ya. Kenapa? Karena Allah datangkan dengan kalimat qara'ta. Fi'il apa ini? Madhi. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kau selesai membaca Al-Quran, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Maka tekstualnya, kalau kita memahami secara tekstual, berarti baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sebelum atau sesudah baca Quran? Tekstualnya sesudah. Tapi ada dalil yang memalingkan praktek Nabi SAW. Beliau membaca ta'awud sebelum atau sesudah? Sebelum. Nah, yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, tahu-tahu ayatnya dipalingkan maknanya, ditakwil maknanya, ini nggak boleh. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Dialah Allah Ar-Rahman, di atas arsy-Nya beristiwa. Istiwa maknanya secara bahasa Arab ala wartafa, tinggi di atas. Itu secara asal pahami seperti itu. Nah, sama ahli bidah dipalingkan ke makna yang lain tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Istawa diartikan apa sama mereka? Istaula, menguasai. Nggak ada keperluan di situ. Emang kenapa kalau Allah berada tinggi di atas? Masalah buat kalian. Kata mereka, iya masalah buat akal kita, nggak masuk akal. Emang agama ini akalmu itu jadi standar agama emang. Apa yang sesuai akalmu berarti itu benar, yang nggak sesuai akalmu berarti salah. Ya, baik, itu al-hasyawiyah. Kemudian al-mujassimah. Mereka menjuluki Ahlus Sunnah dengan al-mujassimah, jisim. Kita dituduh menjasmanikan Allah. Kenapa? Karena kita menetapkan sifat-sifat dzatiyah. Allah punya wajah. Allah punya kedua tangan. Ya, Allah punya kedua mata. Ya, Allah punya kedua kaki. Ini sifat-sifat yang ditetapkan loh ya. Nah, mereka menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah ini menjasmanikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memfisikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tanya, kalian mengatakan bahwa kita mujassimah dan kalian menolak Allah itu berjisim, berjasmani. Maka kita tanya, apa yang kau maksud dengan jasmani ini? Kalau yang kau maksud bahwasanya kita menetapkan jasmani adalah yaitu jasmaninya Allah, sifat Allah sama dengan sifat makhluk, maka kita tolak. Enggak, kita akidahnya enggak kayak gitu kok. Kita enggak pernah mengatakan bahwasanya tangan Allah sama dengan tangan makhluk, mata Allah sama dengan mata makhluk, wajah Allah sama dengan mata makhluk. Apa kita akidahnya kayak gitu jemaah? Tidak. Tapi kalau yang kau maksud kita Ahlus Sunnah ini menjasmanikan Allah, maksudnya adalah kita menetapkan sifat-sifat tersebut, itu kau tuduh kita menjasmanikan Allah, maka kita katakan iya, kita menetapkan sifat-sifat tersebut. Meskipun kita nggak ridho kalau dikatakan menjasmanikan Allah. Kita hanya sekedar menetapkan apa yang Allah tetapkan. Tapi mereka menuduh mujassimah. Ila ghairi dzalik. Ya, kita dituduh teroris, ya dituduh radikal. Banyak julukan-julukan dari ahli bidah. Fahada halu ahli bidah. Dan demikianlah kebiasaannya ahlul bidah, yaitu al-waqi'atu fi ahlil athar. Kebiasaan mereka adalah mencela, mencaci maki Ahlus Sunnah. Kata beliau, fasabab fi hadhihi al-furqa yarji'u ila talaqqi al-afkar wal manahij ad-da'awiyah min ghairi ulama'i hadhihi al-bilad min unasin mashbuhin. Maka sebab dari perpecahan-perpecahan, perselisihan-perselisihan yang terjadi di negeri Saudi ini dan juga di negeri-negeri yang lain, itu sebabnya kembali kepada pemikiran-pemikiran itu yang diimpor dari negeri-negeri lain, yang diimpor dari luar Saudi itu. Karena mereka membaca pemikiran, membaca kitab-kitab tersebut, mendengarkan
ya ceramah-ceramah orang-orang tersebut dari manhaj-manhaj dakwah selain daripada ulama-ulama Saudi. Maksudnya ulama-ulama yang lurus di atas sunnah. Mulai mereka mendengarkan hal itu, sebab perpecahannya. Min unasin masybuhin, dari orang-orang yang masybuh, yaitu orang-orang yang tidak jelas asal usulnya, tidak jelas keilmuannya. Au unasin mudallilin, atau dari orang-orang yang menyesatkan. Ya, seperti disinggung di sini Muhammad Surur Zainal Abidin, yang insya Allah nanti di pertanyaan berikutnya disinggung tentang Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, yang dikenal dengan pemikiran apa? Sururi. Ya, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Yuriduna zawala hadhihi ni'mah allati na'ishuha fi hadhihi al-bilad min amnin wa istiqrarin wa tahkimin lisyari'ah. Yang mana orang-orang yang diimpor, yang mengimpor pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi, orang-orang Ikhwanul Muslimin tadi misalnya, mereka menginginkan untuk menghilangkan nikmat yang ada di negeri Saudi ini, yang kita sudah bertahun-tahun hidup di negeri Saudi dengan kenikmatan, nikmat aman, ya, nikmat berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa khairatin katsirah, dan banyak kebaikan-kebaikan yang ada di negeri Saudi itu. Fi hadhil bilad la tujad fil biladil ukhra, yang tidak didapatkan kebaikan-kebaikan itu di negeri-negeri yang lain. Ya, banyak kebaikan berlimpah, dan itu memang janji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, puncak keimanan adalah tauhid, dan takwa adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Seandainya penduduk negeri itu seperti itu, maka Allah akan bukakan bagi mereka keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dan itu yang Allah berikan kepada negeri Saudi. Kemakmuran yang melimpah, berhukum dengan hukum Allah, keamanan. Ya, bahkan teman-teman di sana cerita, ya orang mungkin ketinggalan mobilnya, lupa ditutup pintunya, kuncinya masih nempel di situ. Ya berhari-hari nggak ada yang hilang. Ya berhari-hari tidak ada yang hilang barang-barangnya di situ. Padahal banyak barang-barang berharga di dalamnya situ. Keamanan, ya beda sama negeri kita. Ya, kalau negeri kita sudah dikunci, sudah digembok, tetap. Iya. Itu nikmat yang tidak didapatkan di negeri-negeri yang lain. Nikmat aman seperti itu. Ya, semoga negeri kita juga diberikan kenikmatan demikian. Dengan terus kita perbaiki negeri ini dengan tauhid. Ya, karena dengan tauhid itulah Allah akan memberikan keamanan, nikmat keamanan tersebut. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna." Tuh. Allah gantikan kekhawatiran yang ada pada mereka dengan amnan, dengan keamanan. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah, menyembah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Yuriduna an yufarriqu bainana. Orang-orang Ikhwanul Muslimin dan yang semisal dengan mereka itu, mereka menginginkan untuk memecah belah di antara kita. Dan ini yang kita yakini, semua pemikiran-pemikiran di luar Ahlus Sunnah itu sejatinya memecah Ahlus Sunnah, memecah belah kaum muslimin. Ya, bid'ah itulah yang memecah belah kaum muslimin. Bukan kita yang membantah bid'ah itu yang dikatakan memecah belah, kebalik. Kita justru mengembalikan mereka kepada persatuan yang hakiki. Ya, mereka menginginkan kita terpecah belah. Wa an yantazi'u syababana. Ini, mereka itu lebih suka untuk menarik para pemuda-pemuda. Karena para pemuda-pemuda ini badiyar ra'i. Apa ya? Berpikirnya itu cepat. Diajak langsung mau. Diajak langsung mau. Ya, meskipun terkadang memang baik sifat seperti itu. Sebagaimana dahulu Nabi ketika awal-awal dakwah,
Maka yang lebih banyak beriman kepada Nabi SAW siapa? Syabab atau syaibah? Pemuda-pemuda atau orang tua? Pemuda yang paling banyak. Ya, karena orang-orang tua itu memang secara asal, ini kita nggak menggeneralisir ya, yang tua jangan tersinggung. Secara asal, orang-orang tua itu kolot. Paham ya? Sifatnya itu kolot. Ini secara asal, cuman ada illa ma rahimallah. Ya, karena mungkin dia sudah banyak mengarungi kehidupan, sudah bertahun-tahun hidup, kemudian datang ilmu dari orang yang masih muda. Ini terkadang egonya muncul di situ. Ente ini anak kapan? Ya kan, baru kemarin lahir. Apa dengan julukan-julukan bau kencur atau apa itu biasanya itu. Padahal ya enggak, kita baunya wangi kok. Ya, terkadang memang ada orang-orang tua kayak gitu. Tapi kalau anak-anak muda itu sekali diajak langsung mau mereka. Kebanyakan gitu. Tapi ada juga anak-anak muda yang kolot kayak orang-orang tua gitu. Ya, ini bukan terus kita menggeneralisir ya, enggak. Kebanyakan. Ya bil ghalabah, kebanyakannya memang demikian. Nah, pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin, pemikiran Khawarij, ini biasanya mereka lebih sering menyerang syabab, para pemuda-pemuda. Karena yang cepat merespon itu kebanyakan para pemuda. Lihat di kampus-kampus itu. Bercokolnya kebid'ahan itu kebanyakan ada di kampus-kampus itu. Ada beberapa kampus di Surabaya ini menjadi sarangnya Hizbut Tahrir dahulu. Menjadi sarangnya orang-orang pergerakan Harokiyah. Pengkaderan partai-partai itu terjadinya di mana? Di kampus-kampus umum itu. Ya, terjadinya di kampus-kampus umum tersebut. Karena memang itu yang lebih mudah untuk ditarik hatinya adalah para pemuda-pemuda. Nah, meskipun terkadang baik, pemuda punya sifat seperti itu. Cuman kalau nggak ada filter, nggak ada timbangan, itu jadinya jelek. Gampang terpengaruh, terseret arus-arus penyimpangan-penyimpangan. Ada buku bagus buat para syabab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala yang berjudul Min Wasaya As-Salaf Lisyabab. Di antara wasiat-wasiat salaf kepada para syabab. Ini bukunya simpel, ya mungkin 33 halaman, 33 halaman. 33 halaman itu fontnya gede-gede lagi. 33 halaman bukan kecil-kecil tulisannya, enggak, tapi tulisannya besar-besar. Ya, banyak berisi wasiat-wasiat, athar-athar dari para salaf. Ini di sini kebetulan kita download bukunya. Nah, ini enaknya zaman sekarang yang kita singgung kemarin itu. Begitu ada seorang ustadz atau ulama yang menyarankan untuk membaca kitab ini, karangan ini, kita langsung cari. Alhamdulillah ada, kita download, ya kita baca. Enaknya gitu. Kalau zaman dulu gimana? Oh ya, berangkat ke perpustakaan dulu, baca di situ. Atau kalau enggak beli, dan itu pun juga jarang yang jual, atau fotokopi. Dan di sini kita bawakan satu saja wasiat dari seorang tabi'in yang bernama Anas bin Sirin. Wasiatnya kurang lebih sama dengan Muhammad bin Sirin. Ketika dalam sakitnya beliau mengatakan, ittaqullah ya ma'syarasy syabab. Wahai para pemuda-pemuda, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Unduru mimman ta'khuduna hadhil ahadits. Lihatlah, perhatikanlah dari mana kalian mengambil hadis-hadis ini. Ini bisa bermakna hadis Nabi SAW dan juga bisa bermakna hadis secara umum. Hadis artinya apa? Ucapan-ucapan. Lihat dari mana kalian mengambil ucapan-ucapan tersebut. Fa innaha min dinikum. Karena itu termasuk bagian dari agama kalian. Ya, sama seperti ucapan Muhammad bin Sirin, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Wa an yanzi'u athiqata min ulama'ina. Ya, orang-orang Haroki itu, orang-orang Ikhwanul Muslimin itu yang tadi masuk ke negeri Saudi atau bahkan di negeri kita juga, mereka ingin untuk mengambil kepercayaan rakyat kepada para ulama. Sehingga kaum muslimin tidak percaya lagi kepada para ulama. Ragu terhadap para ulama. Dan ini pernah saya dengar mungkin sekitar tahun 2015-2016 ketika rame-rame terjadi demo di Indonesia.
ya demo, ya penistaan apa itu kata mereka. Ada seorang tokoh Haroki, tokoh Haroka, tokoh Ikhwani, sekarang sudah dipenjara orangnya karena kasus terorisme. Karena memang erat kaitannya Ikhwanul Muslimin dengan terorisme. Orang ini, tapi sayang sebagian kaum muslimin, bahkan yang sudah kenal sunnah, yang sudah jadi salafi, menganggap fulan ini sebagai seorang salafi hanya karena bermodalkan jenggot. Dia mengatakan bahwasanya demo ini, demonstrasi yang terjadi, itu adalah alat untuk menyampaikan aspirasi. Kalau ulama-ulama Saudi mengharamkan demonstrasi, wajar karena Saudi bukan negara demokrasi katanya. Karena Saudi bukan negara demokrasi, maka wajar kalau fatwa-fatwa ulama di sana mengharamkan demonstrasi. Adapun kalau negeri kita ini negeri demokrasi, demo difasilitasi katanya, maka nggak cocok katanya fatwa ulama Saudi dibawa ke Indonesia, nggak pas katanya. Maka harus fatwa dari ulama Indonesia. Makanya dia menyarankan untuk ustadz-ustadz yang ada di Indonesia bikin mujama' fatwa katanya. Ya. Ini mulai memasukkan kepada kaum muslimin keraguan-raguan terhadap fatwa para ulama-ulama. Dianggapnya para ulama itu nggak tahu fikih apa? Nggak tahu fikih waqi'. Ya nggak cocok. Oh iya itu kan ulama Saudi. Orang Saudi nggak tahu ulama Saudi, syekh ini, nggak tahu kondisinya yang ada di Indonesia. Yang tahu kondisinya di Indonesia ya cuman orang-orang Indonesia sendiri. Itu syubhatnya. Maka kita jawab, loh para ulama sebelum mereka memberi fatwa, mereka sudah diberikan tasawur. Mereka sudah diberikan gambaran oleh orang yang bertanya itu. Sehingga ketika mereka ditanya tentang hukum demonstrasi, mereka bukan menjawab berdasarkan kondisi yang ada di Saudi, enggak. Mereka tahu enggak kalau yang bertanya ini adalah orang dari Indonesia, orang dari negeri ini, tahu enggak? Tahu. Karena para ulama itu detail. Ketika memberi fatwa mereka detail. Maka ketika mereka mengatakan bahwasanya demonstrasi hukumnya haram, bukan termasuk manhaj salaf demonstrasi, itu bukan cuma di Saudi, tapi berlaku di semua negeri. Karena demonstrasi itu adalah sunnahnya siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ya, sunnahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ya, makanya ini tadi sekali lagi kita sampaikan, ini bukan cuma terjadi di Saudi. Ada di negeri kita orang-orang demikian yang berusaha untuk menghilangkan kepercayaan terhadap para ulama. Ulama-ulama yang benar-benar di atas sunnah, sehingga antum ragu sama mereka, antum gak percaya lagi dengan fatwa-fatwa mereka, lebih cocok memilih fatwanya orang-orang belakangan, ya fatwanya orang-orang yang gak jelas itu tadi. Wahina idin yahsulu wal iyadu billah ma la tuhmat uqbahu. Dan kalau sudah demikian, maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Kata beliau, wajib bagi kita, baik itu ulama, wa du'at, atau seorang dai, wa syabab, atau pemuda-pemuda, wa amah, atau manusia kaum muslimin secara umum, wajib bagi kita untuk an natanabbaha lidzalik, untuk waspada, ya, untuk hati-hati, menyadari akan realita yang kita hadapi sekarang ini. Bi alla nataqabbala al-afkar al-wafidah. Kita waspada dengan cara kita tidak menerima pemikiran-pemikiran yang diimpor dari luar. Ya, maksudnya pemikiran-pemikiran yang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Walal mabadi al-mashbuha. Dan kita tidak menerima propaganda-propaganda yang gak jelas, yang dihembuskan oleh orang-orang ikhwanul muslimin terutama. Propaganda-propaganda gak jelas. Hatta wa intalabbasat bilibasil haqqi wal khairi libasis sunnah. Meskipun mereka ya mengkamuflase, ya memakai casing yang baik, casing yang hak, casing sunnah. Meskipun casingnya sunnah tadi, lihat hakikatnya, jangan lihat namanya. Lihat kontennya, jangan lihat bungkusnya, lihat komposisinya apa. Kita tidak dalam keraguan-raguan
dalam kondisi kita di atas sunnah sekarang, kita bukan orang yang ragu. Kita orang yang yakin dengan akidah kita. Ya, di sini beliau membawakan di footnote ada dua kisah dari Anas bin Malik, dari Al Hasanul Basri dan dari Imam Malik bin Anas. Ya, bukan anaknya Anas bin Malik ya. Kita baca yang kisahnya Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas ini. Diriwayatkan, insarafa Malik bin Anas rahimahullah yauman minal masjid wa huwa muttaqi'un ala yadayhi. Falahiqahu rajulun yuqalu lahu Abul Hawriyah. Kana yuttahamu bil irja. Baik, ada ketika Imam Malik sedang selesai dari masjid, ya, atau beliau berpaling dari masjid. Kemudian beliau sedang bersandar, sedang duduk-duduk nyantai lah istilahnya. Ya, muttaqi'un ala yadayhi, bersandar santai. Maka ada seorang yang bernama Abul Hawriyah. Dan dia ini orang yang dikenal punya pemahaman Murji'ah. Faqala, maka kata Abul Hawriyah ini, ya Abdullah, kepada Imam Malik, wahai Abdullah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajjuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Wahai Imam Malik, dengarkan dariku sesuatu. Aku akan mengucapkan kepadamu sesuatu dan aku akan berdiskusi, ya, dan akan berdebat denganmu. Maka kata Imam Malik, fa in ghalabtani, oke, kalau kau berhasil mengalahkan argumentasimu, kalau kau berhasil mengalahkan argumentasiku, maka gimana? In ghalabtuka ittaba'tani. Kalau kau kalah debat sama aku, maka kau wajib ikut aku. Ya, kalau kau kalah debat sama aku, terus kau ikut pemikiranku, foto-foto jadi murji'ahnya. Kata Imam Malik, fa in ja'a rajulun akhar fakallamana faghalabana. Terus kalau ada orang ketiga, ini kita sudah jadi satu pemikiran ya. Ana sama Inte sudah jadi satu pemikiran. Terus datang orang ketiga mendebat kita berdua. Dan kita berdua kalah sama satu orang ini. Terus gimana? Kata dia, nattabi'uhu. Ya sudah, kita ikut dia. Nanti sudah 3 orang, ada orang keempat. Pinter debat, ngalahkan 3 orang ini. Gimana kita? Ya kita ikut orang yang keempat ini. Terus. Maka kata beliau, kata Imam Malik, ya Abdullah, ba'adallahu azza wa jalla Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahid. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang satu model, satu macam. Ya, ad-dinu wahid. Agama satu macam. Wa arakatan taqilu min dinin ila dinin. Tapi kok saya lihat kau ini berpindah-pindah dari satu agama ke agama yang lain. Dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain. Itulah, kalau seorang yang tidak kuat akidah dan manhajnya, dia mudah berubah-ubah. Suka mencolot-mencolot, lompat-lompat dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Ini yang disebutkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, beliau mengatakan untuk kita agar berhati-hati dengan at-talawunu fiddin. Berubah-ubah warna, berwarna-warni di dalam agama. Fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah ini satu. Ya, tidak berwarna-warna. Baik, ada pertanyaan? Ustadz, bagaimana cara menyikapi perkataan ini? Kita harus ikut pemilu dalam pemilihan presiden. Kalau kita dari kaum muslimin tidak mensupportnya, maka orang-orang kafir yang akan mensupportnya. Tetapi saya tidak ikut pemilihan partai. Baik. Mungkin nggak ketika kita menyerukan kaum muslimin untuk berlepas diri dari politik-politik yang ada di negeri kita, mungkin nggak mereka semuanya secara total tidak akan ada yang ikut di pemilu ini? Secara serentak, sepakat kaum muslimin tidak ada yang ikut. Mungkin? Nggak mungkin. Ya. Kalau bagi Allah mungkin. Ya, tapi kita ketika mengatakan bahwasanya kaum muslimin, kita jauhkan kaum muslimin dari politik-politik demikian, kita tahu bahwasanya nggak mungkin semuanya
mentaatinya. Nggak mungkin semuanya mengikutinya. Sebagaimana ketika kita menyeru kaum muslimin untuk kembali kepada sunnah, apakah maknanya semuanya mereka pasti kembali ke sunnah? Tidak. Pasti ada di antara mereka yang tetap di atas kesesatan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, sudah menjadi sunnatullah. Sama seperti misalnya, saya katakan kepada antum, antum sering-sering sodako, membantu orang-orang miskin, ya kan? Sering-sering antum sodako, membantu orang-orang miskin. Ana bilang gini kepada kaum muslimin. Kemudian ada orang yang protes, Ustadz, kalau antum menyuruh kaum muslimin sodako, nanti akhirnya nggak ada lagi orang miskin di muka bumi ini. Hanya semua orang kaya semua. Nanti kalau orang-orang pada kaya semua, repot nanti kalau saya minta tolong untuk ini. Nggak ada lagi yang bekerja ini, nggak ada lagi yang saya mintai tolong begini. Saya nanti kalau punya toko, nggak ada yang ngelamar kerja. Karena sudah apa semua? Sudah kaya semua. Ya, jangan lagi menyuruh orang sodako, nanti nggak ada orang miskin. Ini siapa yang ngomong kayak gini kira-kira? Rangedan. Karena kita tahu ketika kita menyeru kaum muslimin untuk sodako, pasti di antara mereka ada yang sodako dan ada yang enggak. Ya, dan ini sunnatullah, dan ini adalah iradah kauniyah. Itu adalah iradah kauniyah, kehendak Allah yang sifatnya kauni. Pasti akan ada yang pro dan akan ada yang kontra. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini tetap kita berpegang dengan syariatnya. Ya, kita berpegang dengan syariatnya, bukan berpegang dengan takdir. Takdir itu diimani jamaah. Ya, takdir itu diimani, bukan dijadikan sebagai sandaran, enggak. Yang dijadikan sandaran itu adalah syariatnya, bukan takdirnya. Afwan Ustaz, bagaimana mengatasi perkataan jangan suka menyalahkan orang lain atau kelompok lain, kayak kalian sudah megang kunci surga. Ini sudah kita bahas sebenarnya di pertemuan yang lalu. Ketika kita mengatakan bahwasanya fulan di atas manhaj yang menyimpang, fulan di atas pemikiran yang sesat, bukan berarti kemudian kita menganggap bahwasanya kita lebih baik daripada yang kita tahdzir itu. Ini yang sering salah orang paham. Ketika kita mentahdir fulan, kita hanya menjelaskan bahwasanya jalannya fulan, jalan yang salah. Jalan yang keliru. Dengan bukti, bukan dengan tuduhan semata, dengan bukti. Dan tidak melazimkan bahwasanya yang mentahdir, yang menyalahkan, itu lebih baik. Orangnya loh ya, bukan jalannya, awas. Orangnya lebih baik daripada yang ditahdir. Yang kita katakan yang benar apanya? Jalannya. Manhaj salaf itu pasti benar. Sedangkan fulan tidak di atas manhaj salaf, maka pasti salah, pasti keliru. Adapun orangnya, individunya, bisa jadi yang keliru tadi masuk surga. Bisa? Bisa enggak jamaah? Oh, enggak bisa loh. Ini berarti kalian yang punya kunci surga. Orang yang ditahdir dari kesesatan tadi, mungkin enggak dia ini masuk surga? Mungkin. Sedangkan yang mentahdir mungkin masuk neraka? Mungkin. Yang mentahdir misalnya nggak ikhlas, ya kan? Yang mentahdir misalnya nggak ikhlas, betul dia di atas pemahaman salaf. Tapi ketika dia mentahdir fulan nggak ikhlas, mungkin dia pengennya pansos. Nah itu muncul sebagian orang kayak gitu. Pansos, apa pansos? Panjat sosial, biar dia dikenal sama orang. Sebelumnya dia nggak tahu, nggak dikenal sama orang. Cuman karena dia berani mentahdir fulan, ya, maka dia pun akhirnya namanya naik, terangkat. Ya, pansos. Niatnya memang sejak awal untuk apa? Supaya dikenal, supaya terkenal. Jadi kalau terkenal followernya semakin banyak, ya nanti likes-nya semakin banyak, subscribernya semakin banyak, akhirnya ya cuannya semakin banyak. Di situ ujung-ujungnya duit gitu. Dan juga ternyata yang ditahdir dia itu memang salah karena berangkat dari kejahilan misalnya. Dapat udzur dia. Kalau dilihat kondisinya, ini misalnya kasus ya, ada seorang yang ditahdir, dia memang salah jalannya. Tapi kondisi orang tersebut ketika salah itu didasari karena ketidaktahuan, karena kejahilannya. Ya, maka dia diampuni nggak? Diampuni. Tuh lihat keadaannya berbalik.
Keadaannya berbalik, yang mentahdir justru dapat dosa, kemudian yang ditahdir justru diampuni sama Allah. Secara individu-individu bisa seperti itu. Tapi namanya kesalahan tetap harus diperingatkan nggak? Tetap harus diperingatkan. Antum yang ngelihat dari luar nggak tahu itu. Yang tahu cuman siapa yang tadi itu? Allah tok yang tahu. Kalau fulan ini karena kejahilannya diampuni sama Allah. Fulan ini yang mentahdir karena nggak ikhlas, maka dia dapat dosa. Yang tahu gitu siapa? Allah. Adapun kita hanya tahu zahirnya. Fulan memang di atas kesesatan. Dengan bukti-bukti yang nyata. Nggak urusan dia ini karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Yang penting kesesatannya harus ditinggalkan. Sedangkan fulan yang mentahdir ini, kita nggak tahu apa niatnya dia dalam mentahdir. Apa motivasinya dia dalam mentahdir, kita nggak tahu. Tapi dia mentahdir dengan ilmu. Dia membawakan burhan, membawakan bukti-bukti. Ya, maka kita terima hal tersebut. Urusan orangnya, mana yang lebih baik atau apa, itu bukan hak kita jamaah. Paham di sini? Maka jangan ada yang mengatakan bahwa kita ini merasa suci, merasa pasti benar. Enggak, apanya yang pasti benar? Jalannya? Kalau jalannya iya. Selain manhaj salaf, keliru, salah. Termasuk di antara keumuman 72 yang sesat manhajnya. Adapun oknum-oknumnya tidak maksum dari dosa. Tidak maksum dari kesalahan oknum-oknumnya. Tidak menjamin surga oknum-oknumnya itu. Ya, tidak menjamin dia selamat sampai wafatnya dari fitnah, enggak. Ya, nas'alullaha ats-tsabat hatal mamat. Assalamualaikum Ustaz, apakah kita boleh mencela, menghina ahlul bidah? Ya, lihat dulu menghinanya gimana. Nah, kalau menghina ada porsinya masing-masing jamaah ya. Kalau memang sudah sampai tingkatan yang parah, penyesat umat yang memang sudah luar biasa kesesatannya, itu memang para ulama menjulukinya dengan julukan-julukan yang jelek, julukan-julukan yang buruk. Litanfir, untuk manusia supaya lari darinya. Tapi kalau ahli bid'ah yang cuma ikut-ikutan, awam, ganggi, paham ya? Yang gangge, ya enggak lah. Ini orang-orang awam yang mereka ini di atas, bukan di atas ilmu, maka jangan dicela, jangan dicaci maki, ya tapi tetap diajak kepada al-haq, diajak kepada sunnah. Ya, adapun tokoh-tokohnya, iya. Tapi itu pun juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, wallahu a'lam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.